Baik, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukur pada kesempatan hari ini, di hari Sabat Tuhan, kita bersama-sama diizinkan untuk bisa bertemu kembali, dan kita akan bersama-sama belajar kepada satu firman Tuhan yang diberi satu judul, yaitu Yesus, nama yang ajaib. Yesus, nama yang ajaib. Nah, saudara, setiap orang lahir dalam dunia pasti diberi nama oleh orang tuanya. Apakah Bapak Ibu tahu kenapa Bapak Ibu saudara sekalian dikasih nama yang demikian oleh orang tua saudara? Pasti orang tua punya maksud dan tujuan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, nama Yesus, nama yang ajaib. Ya, pada kesempatan hari ini saudara, kita akan belajar Yesus, nama yang ajaib, yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang 12 yang dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam nama Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, sudah perhatikan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus, nama yang ajaib. Mari sebelum kita akan jauh membicarakan Yesus, nama yang ajaib, kita akan berdoa memohon pertolongan dan pimpinan daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati roh jiwa kami untuk menyambut firman Allah yang hidup. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pemberitaan ini, dan tolonglah hamba-Mu untuk menjadi alat kepanjangan lidah bibir Tuhan, menyampaikan pesan Allah, kebenaran firman Allah, dan berkatilah Tuhan sekalian jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang baru mendengar firman Allah hari ini. Kiranya firman ini melawat sekalian umat-Mu untuk menjadi orang-orang yang hidup diselamatkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, Yesus, nama yang ajaib. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar Yesus, nama yang ajaib? Nah, saudara, Yesus yang mana? Ada banyak nama Yesus. Ada nama Yesus, yaitu Yesus yang main bola juga ada. Nama Yesus di negara-negara Kristen, banyak orang mengasih nama dirinya Yesus juga. Tetapi saudara, juga ada pada zaman itu, ketika dalam Kisah Para Rasul perkembangan gereja ini, ada namanya orang bernama Bar Yesus, seorang paranormal yang berusaha untuk membeli Roh Kudus kepada Rasul Petrus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini Yesus yang berbeda, yaitu Yesus yang pernah mati di kayu salib karena menanggung dosa umat manusia. Dan dia tidak terus mati selamanya, 3 hari kemudian dia bangkit dari orang mati. Itulah yang dimaksudkan Yesus, nama yang ajaib, Yesus yang itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus disalib karena menanggung dosa manusia. Karena kasihnya kepada Bapak Ibu saudara sekalian dan saya kepada dunia ini, dia rela mempertaruhkan hidupnya, nyawanya dipersembahkan kepada Allah demi penebusan dosa bagi umat manusia. Dan nama Yesus adalah nama yang luar biasa, nama yang ajaib. Nah, dalam bagian ini saudara, di balik nama Yesus ada peristiwa yang besar yang dihidupkan di dalam dirinya. Kenapa? Karena di dalam nama Dia ada keajaiban yang luar biasa. Ada banyak keajaiban yang Yesus nyatakan kepada dunia ketika Ia hidup dalam dunia, dan sampai hari ini nama Yesus berkuasa. Ada keajaiban di dalam nama Yesus. Namun pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, saya akan berbagi dengan 3 keajaiban di dalam nama Yesus. Yaitu yang pertama saudara, didasarkan Kisah Rasul 4:12 ini, bahwa nama Yesus dipersiapkan dari surga. Wow, keren Bapak Ibu ya. Nama Yesus dipersiapkan dari surga. Ketika mamahnya dan papahnya, yaitu Maria dan Yusuf, bergumul untuk hal itu, secara khusus Maria, ketika ia dijumpai oleh malaikat Gabriel, dia komunikasi langsung bersama malaikat itu,
Dan malaikat itu berbicara kepada Maria di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 31. Di sana dikatakan, malaikat Tuhan berbicara langsung dengan peran Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Demikian kepada Yusuf yang menjadi tunangan Maria, ketika ia ada dalam satu kebimbangan, satu usaha untuk melepaskan diri dari hubungan dengan Maria, Yusuf dalam sebuah mimpi, dia bertemu dengan malaikat, dan malaikat itu berkata kepadanya, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada satu pesan di balik nama itu. Kenapa dikasih nama Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus nama yang ajaib ini adalah dipaket dari surga, datang daripada Allah, bukan karena keinginan manusia, tetapi karena keinginan Allah. Hadirkan Yesus Kristus dalam dunia ini, diberi nama Yesus karena dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Bukankah ini nama yang ajaib? Bukankah ini nama yang indah? Kenapa? Karena ini dipakai dari surga. Ini bukan rekaan manusia, tetapi ini datang daripada surga. Nama itu disediakan oleh Tuhan. Begitu indahnya nama Yesus, karena dipersiapkan dari surga secara langsung. Tidak ada orang terhebat di dunia ini yang namanya langsung dari surga. Lalu dititipkan nama itu kepada malaikat, diutuskan untuk mendatangi seorang ibu atau ayahnya. Tetapi saudara, nama Yesus datang dari surga, dipersiapkan di surga, diberitahukan kepada ibunya Maria dan ayahnya yaitu Yusuf. Satu nama yang luar biasa, yang sedemikian disiapkan Allah, dirancang oleh Allah untuk hadir dalam dunia dengan nama Yesus. Nah saudara, gak ada seorang nabi pun yang sudah datang, yang terjadi pada zaman itu, yang dipakai dari surga. Hanya Yesus yang luar biasa yang disediakan, dipakai dari surga, dan terus terang Allah menyampaikan secara luar biasa. Jadi nama Yesus bukan nama sembarangan, tapi nama Yesus adalah nama yang ada kuasa, ada sesuatu yang dipikul di pundak Yesus Kristus. Allah memiliki satu harapan besar kepada Yesus Kristus sendiri, dan manusia juga memiliki harapan besar di balik nama Yesus itu. Karena itu saudara, berbahagialah Bapak Ibu Saudara ketika hari ini mendengar nama Yesus, karena nama itu dipakai dari surga, dan nama itu adalah nama yang ajaib. Nama itu ajaib, tidak berhenti hanya sekedar nama, tetapi saudara, ketika orang itu mentaati dan percaya kepada Yesus Kristus, nama yang ajaib itu, orang itu akan mengalami keajaiban Allah. Keajaiban Allah. Kenapa? Iya, karena nama Yesus itu nama yang menyembuhkan. Dalam kasus bagian ini saudara, di samping nama itu dipakai dari surga, bukan hanya untuk tampang-tampangan saja, bukan untuk supaya keren, tetapi tidak Bapak Ibu. Ketika orang itu percaya kepada nama Yesus yang dipakai dari surga itu, Yesus anak Maria dan Yusuf itu, ketika orang itu percaya kepadanya, Yesus yang mati di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, ketika orang itu percaya kepadanya, ada keajaiban. Di dalam bagian firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai 8, di sana dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Siapa orang ini? Di sini saudara, dalam ayat 2 dikatakan,
Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Dia kemana-mana membutuhkan pertolongan orang lain. Tetapi perjumpaan Petrus Yohanes bersama dengan orang laki-laki ini yang lumpuh sejak lahir, yang ditempatkan di pintu gerbang bait Allah yang dinamakan gerbang indah, dia setiap hari saudara meminta-minta. Orang ini bertemu dengan Petrus dan Yohanes ini kurang lebih usianya 40 tahun ke atas. Itu yang dijelaskan dalam firman Allah di dalam pasal 4 ayat 22. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Ketika Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang terjadi saudara? Setelah Petrus mengatakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada keajaiban Tuhan yang luar biasa. Apa? Menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, yang usianya 40 tahun lebih. Selama lahir sampai 40 tahun lebih itu, dia tidak bisa berjalan. Tetapi saudara, demi nama Yesus Kristus, ketika ia berjumpa dengan nama Yesus Kristus, hidup perjumpaan dengan Yesus melalui Rasul Yohanes dan Petrus ini, dia mengalami satu keajaiban. Ia bisa bangkit berdiri, melonjak-lonjak, berjalan, memuji Allah. Bukankah itu keajaiban? Bukankah itu satu kebutuhan hidup manusia? Ada banyak peristiwa di mana selama hidup Yesus Kristus dalam dunia, Yesus menyembuhkan orang yang seperti ini. Yesus membangkitkan orang dari orang mati, yaitu kasus Lazarus, dan bahkan juga seorang anak janda yang sedang dalam perjalanan untuk dimakamkan. Yesus memulihkan anak orang yang buta sejak lahir. Ini murid Yesus yang hidup dipenuhi Roh Kudus, dan dia demi nama Yesus menyembuhkan orang. Bukan karena Petrus, bukan karena Yohanes, tetapi karena nama Yesus yang dia percaya kepadanya, dan itu membuat ia diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Dan ini sesuatu berkat yang luar biasa tentunya bagi setiap orang di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, mari kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita sebagai orang percaya saudara boleh memahami kebenaran ini dengan baik. Dengan baik, dengan tepat, dengan sungguh-sungguh kita mengalami karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Kalau kita perhatikan juga dalam bagian-bagian lain kitab ini, di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang 16 dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus mengalami keajaiban. Salah satunya orang yang lumpuh sejak lahir ini. Karena iman Petrus, iman Yohanes, dan juga iman orang ini juga, akhirnya mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, karena iman percaya kepada nama Yesus Kristus dan menyebut nama itu di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah dan terjadi berjalan karena iman. Ini kehidupan Petrus, Yohanes yang hidup dipenuhi Roh Kudus luar biasa. Betapa pentingnya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita ini selagi kita dalam dunia. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan Saudara mengalami keajaiban yang Allah sediakan di dalam nama Yesus Kristus.
Apakah saudara mau mengalami keajaiban Allah di dalam nama Yesus Kristus? Sederhana, menerima dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita ada keajaiban di dalam namanya. Nah, saudara, tidak berhenti Yesus menyembuhkan, nama Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang sakit sejak lahir itu. Lebih dari itu, ada banyak orang mengalami kesembuhan, ada banyak orang mengalami mujizat, tetapi pada akhirnya dia nggak percaya kepada Yesus. Pada akhirnya dia meninggalkan Yesus Kristus dan bahkan saudara tidak setia lagi. Tetapi saudara, ketika orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Keselamatan, saudara, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya sakit dan sembuh, tetapi keselamatan, pengampunan dosa hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini, di bawah kolong jagat ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kita diampuni dosanya, kita dibebaskan dari segala dosa selain nama Yesus Kristus. Jadi ketika orang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, ia diampuni dosanya dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara perlu tahu, peristiwa ayat ini disampaikan Rasul Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu, sedang ada di hadapan persidangan, sedang dihakimi, sedang disidang. Karena apa? Memberitakan nama Yesus yang ajaib itu. Sehingga saudara ketika ia berkhotbah menyampaikan firman Allah, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam konteks ini ada 5.000 orang laki-laki menjadi percaya Yesus Kristus, diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Sama halnya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar nama Yesus yang ajaib ini, Yesus Kristus, dan Anda percaya, Anda akan diselamatkan dari dosa saudara. Anda akan diampuni dosa dan diberi pengampunan dosa. Sama dengan 5.000 orang yang mendengar nama Yesus yang ajaib itu diselamatkan. Karena nama Yesus itulah Pak Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang dan dihakimi, bahkan dipenjara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini bukan situasi yang enak pada waktu itu. Ia sedang dihadapkan pada ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, tua-tua, orang-orang yang tidak menyukai kepada nama Yesus Kristus, yang karenanya mereka salibkan, yang mereka bunuh dan bangkit kembali itu. Mereka sangat tidak suka kepada nama Yesus Kristus, bahkan mengancam kepada Petrus dan Yohanes, jangan sekali-kali menyebut nama itu lagi ya. Tetapi Petrus dan Yohanes, silakan kamu pikirkan sendiri, mana yang lebih baik, taat kepada Allah atau kepada manusia. Begitu gigihnya Rasul Petrus dan Yohanes dipenuhi Roh Kudus, tidak ada ketakutan untuk memberitakan nama Yesus Kristus. Karena mereka tahu bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan, bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pengampunan dosa, ada kekuatan, ada kemerdekaan, ada jaminan keselamatan. Ini adalah pernyataan iman seorang rasul yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu Petrus dan Yohanes. Ketika ia percaya Yesus Kristus, tidak hanya disembuhkan, tetapi dipulihkan hubungannya dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mau menerima Yesus untuk penyelamatan saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara mau diampuni dosanya? Diampuni dosanya dan dibebaskan dari hukuman neraka suatu saat kelak nanti. Bukankah itu keinginan semua orang yang beragama? Merindukan apa? Satu, pengampunan dosa, dan nanti mati masuk surga. Itu adalah inti daripada semua orang tanda kutip beragama, percaya kepada Allah. Demikian juga saudara, di bawah kolong langit ini tidak ada yang menyelamatkan kecuali nama Yesus. Bahkan Yesus Kristus sendiri berkata,
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berterus terang, Yesus terbuka, Yesus berkata dengan terang-terangan kepada dunia ini. Dan itu dicatat dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku berkata, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Sehingga Ia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada surga, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini artinya Yesus mendeklarasikan bahwa keselamatan hanya di dalam nama Dia. Bapak Ibu harus tahu dalam hal ini. Marilah kita renungkan bahwa keselamatan, pengampunan dosa dibutuhkan oleh semua orang. Semua orang ingin mati masuk surga. Itu sebabnya nama Yesus adalah nama yang ajaib. Kalau Bapak Ibu percaya Yesus Kristus, diselamatkan. Banyak orang di dunia ini mencari keselamatan dengan berbagai macam ritual untuk mendapatkan keselamatan. Ada ingin kesalehannya, ingin berpuasa, ingin berbuat baik. Itu semuanya baik. Tetapi itu semuanya tidak menyelesaikan masalah dia dengan Allah yang sudah berdosa manusia itu. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus, orang diampuni dosanya. Apakah Bapak Ibu mau mengalami keselamatan di dalam namanya? Renungkanlah bagian firman Tuhan yang penting ini. Jikalau manusia ingin selamat, mari belajar kembali percaya kepada firman Allah. Percaya kepada Yesus Kristus. Menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yesus, nama yang ajaib. Nama yang dipakai dari surga. Nama yang menyembuhkan, bukan hanya penyakit, bahkan segala hal masalah kita. Bahkan yang lebih istimewa, nama yang menyelamatkan, membuat orang percaya kepadanya. Satu saat nanti ketika ia dipanggil Tuhan, dia masuk surga. Bukankah itu kebutuhan setiap manusia? Bukankah itu semua ditawarkan oleh dunia ini, oleh agama? Tetapi Kristus Yesus memberikan satu jaminan kepastian. Bagi Anda yang mau percaya, Anda akan diselamatkan. Anda yang menerima Dia dengan sungguh hati, Anda akan mengalami keajaiban di dalam namanya. Apakah saudara bangga dengan nama Yesus yang ajaib itu? Atau takut? Banyak orang takut mendengar nama Yesus. Banyak orang takut, alergi mendengar nama Yesus. Tetapi Anda yang mendengar firman dan percaya, berbahagialah. Mari kita beritakan nama Yesus itu kepada dunia ini, kepada teman sahabat kita, agar mereka boleh mendengar dan mengalami kasih Allah. Apakah dalam hidup saudara mau mengalami keajaiban dalam nama Yesus? Renungkanlah dan terimalah, bukalah hati saudara untuk mengalami keajaiban di dalam nama Yesus. Kalau Anda mau terima Yesus Kristus, buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Tuhan Yesus, saya berterima kasih, saya orang berdosa. Saya percaya Yesus Kristus, dosa saya diampuni. Wah saudara, hidup yang baru dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Roh Kudus, terima kasih karena firman-Mu yang ajaib dan penuh kuasa. Kiranya firman ini Tuhan terus bekerja, terus bergerak, menjangkau setiap mata, telinga yang mendengar terhadap kebenaran firman ini. Kami mendoakan supaya firman ini bekerja luar biasa, dan Roh Kudus yang berkarya memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah percaya, bahkan mereka yang hari ini mendengar dan mau menerima Yesus. Berkatilah hidupnya supaya mengalami keajaiban di dalam nama Yesus, mengalami keselamatan. Bahkan mereka yang sakit, ketika mereka datang dengan iman, kiranya Allah melawat dengan mujizat dan menyembuhkannya. Seperti seorang lumpuh 40 tahun lebih ini boleh mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa kiranya firman ini menjadi pengharapan, yaitu di dalam nama Yesus ada keajaiban. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara, firman Tuhan disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati ibu bapak saudara sekalian. Amin.